I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Pengertian cerpen. Cerita pendek adalah salah satu karya sastra yang memusatkan kisahnya kepada tokoh tertentu dalam satu situasi. Karakter tokoh pada cerita pendek ini bermacam-macam, meski umumnya terpusat pada karakter protagonis dan antagonis. Nilai kehidupan dalam cerita pendek, yang pertama ada nilai agama, yang kedua ada nilai sosial, yang ketiga ada nilai budaya, dan yang keempat ada nilai ekonomi. Yang pertama yaitu nilai agama. Nilai agama adalah nilai yang bersumber dari ajaran agama yang ada di kehidupan manusia. Dengan memaknai dan menjalankan nilai ini, manusia akan menjadi makhluk yang dekat dengan Sang Pencipta dan memiliki pribadi yang soleh dalam kehidupan. Contoh nilai agama yaitu 1. Kisah yang bercerita tentang pentingnya sholat 5 waktu. Yang kedua, kisah yang bercerita tentang keajaiban doa dalam hidup manusia. Yang kedua, nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai-nilai yang baik dalam interaksi antara satu manusia dengan manusia yang lainnya dalam suatu masyarakat. Setiap manusia perlu untuk menjaga hubungan baik dengan sesamanya agar tercipta kerukunan dan ketertiban dalam bermasyarakat. Contoh nilai sosial. Yang pertama, kisah yang mencontohkan bertutur baik dengan sesama. Yang kedua, kisah yang mengisahkan fenomena kemiskinan yang memicu kepekaan sosial. Yang ketiga, nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai-nilai positif yang bersumber dari kebiasaan-kebiasaan yang mengakar di tengah masyarakat. Kebiasaan ini kemudian menjadi semacam aturan tak tertulis yang harus dilakukan oleh masyarakat, sehingga jika ada yang menyelisihinya akan dianggap salah. Contoh nilai budaya, kisah yang menceritakan budaya gotong royong, kisah pernikahan dengan prosesi adat istiadat. Yang keempat, nilai ekonomi. Nilai ekonomi adalah nilai yang berhubungan dengan kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Berhubungan dengan kegiatan mencari uang atau penghidupan agar manusia tetap bertahan hidup. Contoh nilai ekonomi. Yang pertama, kisah perjuangan ayah mencari nafkah untuk ibu dan anaknya. Yang kedua, kisah seorang pebisnis yang mengawali bisnis dari nol. Unsur pembangun cerita pendek. Yang pertama, tema. Tema dalam cerpen merupakan gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Contoh tema dalam cerpen antara lain, yang pertama kemanusiaan, kedua kekuasaan, ketiga kasih sayang. Yang kedua, amanat. Amanat dalam cerpen adalah pesan atau ajaran yang terkandung dalam cerita pendek. Amanat dalam cerita biasanya disampaikan secara implisit atau tersirat melalui berbagai peristiwa yang dikisahkan dalam cerpen. Contohnya, yang pertama, sering-seringlah bersedekah dalam cerpen bertema kemanusiaan. Yang kedua, jangan kecewakan keluarga dalam cerpen bertema kasih sayang. Yang ketiga, ada penokohan. Penokohan dalam cerpen adalah cara pengarang dalam menggambarkan serta mengembangkan karakter dari tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Berikut cara menggambarkan karakter tokoh. Yang pertama, teknik analitik langsung, dengan menyampaikan secara langsung karakter dari tokoh yang diceritakan. Yang kedua, ada teknik penggambaran fisik dan perilaku tokoh, tanpa menyebutkan sifat atau karakter tokoh, namun cukup dengan menunjukkan perilaku fisik tokoh yang mencerminkan karakter tertentu.
Yang ketiga, teknik penggambaran lingkungan kehidupan tokoh dengan menceritakan situasi tempat tokoh itu tinggal dalam cerita. Yang keempat, yaitu teknik pengungkapan jalan pikiran tokoh. Berisi tentang cerita isi kepala dari tokoh mengenai situasi atau kondisi tertentu dalam cerita tersebut. Yang kelima, yaitu teknik penggambaran tokoh lain dengan mengungkapkan karakter melalui penyebutan yang disampaikan oleh tokoh lainnya dalam cerita. Yang keempat, alur dalam cerpen adalah pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat atau hubungan kronologis antar peristiwa yang dikisahkan dalam cerpen. Alur yang baik dalam sebuah cerpen mesti memiliki kaidah sebagai berikut. Yang pertama, menarik. Yang kedua, mudah dipahami. Yang ketiga, logis. Yang kelima, latar. Latar dalam cerpen merupakan setting yang menyertai kehidupan tokoh-tokoh dalam cerpen. Latar bisa bersifat faktual dan bisa bersifat imajinatif. Latar dalam cerpen meliputi yang pertama, latar tempat, yang kedua, latar waktu, dan yang ketiga, latar suasana. Yang keenam, gaya bahasa. Gaya bahasa dalam cerpen berfungsi untuk menciptakan suatu nada, suasana persuasif, serta merumuskan dialog yang bisa memperlihatkan hubungan atau interaksi antar sesama tokoh. Gaya bahasa yang digunakan oleh pengarang memiliki pengaruh untuk menimbulkan suasana cerita. Di antaranya, yang pertama ada suasana romantis, yang kedua ada suasana putus harapan, yang ketiga ada suasana mencekam, dan yang keempat banyak lagi. Struktur teks cerpen atau cerita pendek. Nah, yang pertama ada orientation atau pengenalan cerita, berisikan perkenalan para tokoh, penataan adegan, serta hubungan antar tokoh dalam cerita. Yang kedua, ada complication atau pengungkapan peristiwa. Nah, berisikan peristiwa awal yang memicu berbagai pertentangan, masalah, atau kesulitan-kesulitan yang dialami oleh tokoh dalam cerita tersebut. Yang ketiga, ada rising action atau menuju konflik, yaitu berisi peristiwa yang isinya berupa peningkatan masalah atau kesukaran yang dialami oleh tokoh. Yang keempat, turning point, yaitu puncak konflik, yang dimana sering disebut juga sebagai klimaks. Bagian ini biasanya berisi penentuan dari nasib tokoh setelah mengalami berbagai persoalan dalam cerita. Yang kelima, ada ending atau koda atau penyelesaian. Di sini berisi penjelasan mengenai sikap atau nasib yang dialami oleh tokoh setelah melalui berbagai fase dalam cerita. Kaidah kebahasaan cerpen. Berikut ini adalah kaidah kebahasaan cerpen. Yang pertama, banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. Misalnya, ketika itu, beberapa waktu lalu, saat itu. Yang kedua, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Misalnya, setelah itu, kemudian, mula-mula, semula. Tiga, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Misalnya, membersihkan, menawari, melompat, dan menghindar. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung, menuturkan, mengucapkan, mengatakan, menceritakan, dan menanyakan. Yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dirasakan atau dipikirkan oleh tokoh. Misalnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan. Yang keenam, banyak menggunakan dialog. Dialog ini ditunjukkan dengan tanda petik ganda yang terdapat dalam kalimat.
Yang ketujuh, banyak menggunakan kata-kata sifat, misalnya rapi, bersih, rajin, dan disiplin. Berikut ini contoh cerpen. Si kecil yang berani. Si kecil bernama Asep adalah anak laki-laki yang selalu penakut. Dia sering merasa takut ketika berada di lingkungan yang tidak familiar, terutama ketika bertemu dengan orang baru. Namun, ia sangat ingin mengubah dirinya menjadi lebih berani. Suatu hari, ketika sedang berjalan-jalan di taman, Asep melihat seekor kucing terjebak di atas pohon. Kucing itu mengeong keras dan terlihat sangat takut. Asep merasa iba dan ingin menolong kucing tersebut. Tetapi ia merasa takut naik ke pohon karena takut terjatuh. Namun, Asep akhirnya memutuskan untuk mengatasi rasa takutnya dan menolong kucing tersebut. Dengan hati-hati, Asep naik ke pohon dan berhasil menurunkan kucing tersebut. Kucing itu lalu pergi dengan selamat dan Asep merasa sangat bangga dengan dirinya sendiri. Dia merasa lebih berani dan tidak lagi merasa takut dalam situasi yang sulit. Si kecil yang berani menggambarkan bagaimana seorang anak kecil yang dapat mengatasi rasa takutnya dan menjadi lebih berani melalui pengalaman kecil. Cerpen ini memiliki struktur yang terdiri dari pengenalan karakter, konflik yang dihadapi, dan penyelesaian dari konflik tersebut. Cerpen ini juga memiliki tema tentang mengatasi rasa takut dan mengembangkan keberanian dalam diri.